Chapter 1, Tidur di Ujung Harapan. Langit mendung menggantung di atas kota Surabaya sore itu. Angin lembab meniup lembut, seperti pertanda bahwa hujan akan segera turun. Di antara ramainya kendaraan dan langkah tergesa orang-orang yang hendak pulang, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun berjalan pelan, menenteng kantong plastik berisi beberapa roti sisa dan 2 botol air mineral kosong. Namanya Raffi. Langkahnya berat. Sandalnya tak lagi layak disebut sandal. Bajunya lusuh, penuh tambalan. Rambutnya yang hitam tebal sudah berbulan-bulan tidak pernah disentuh sisir. Ia bukan pencopet, bukan pula pengamen. Ia hanya anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal sejak panti asuhan tempatnya tumbuh dibubarkan 3 bulan lalu karena penggelapan dana oleh pengurusnya. Sejak saat itu, Raffi bertahan hidup dari belas kasih warung-warung kecil dan sisa-sisa makanan yang dibuang orang. Kadang ia membantu mendorong gerobak, kadang memungut kardus dan botol. Tapi malam ini berbeda. Langit runtuh. Hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhnya. Ia berlari, mencari tempat berteduh. Di tengah lorong perumahan elit yang sepi, ia melihat sebuah rumah besar dengan atap memanjang dan teras luas. Rumah itu seperti istana, lampu temaramnya hangat, halaman rumputnya terawat, dan pintunya terbuat dari kayu jati mahal. Tanpa pikir panjang, Raffi melangkah cepat dan duduk di pojok teras. Ia memeluk lututnya, menggigil. Hujan di luar makin lebat, kilat menyambar, petir bergemuruh. Ia menarik jaket tipisnya lebih rapat, menunduk, lalu memejamkan mata. Rasa lelah lebih kuat daripada rasa takut. Dan disitulah ia tertidur. Pagi hari, suara sepatu kulit berdetak keras di lantai marmer. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri tegap di ambang pintu. Wajahnya dingin, dagunya tegas, jas tidurnya rapi. Ia adalah Tuan Raymond, pemilik rumah sekaligus pengusaha properti yang sangat terkenal di kota itu. Wajahnya menegang melihat sosok asing yang tergeletak di terasnya seperti gembel. "Satpam!" teriaknya. Seorang pria berseragam segera datang tergopoh-gopoh. "Apa maksudnya ini? Mengapa ada anak jalanan tidur di rumah saya?" "Hardik Raymond." "Maaf, Pak. Mungkin hujan semalam. Saya tak sempat patroli ke depan," jawab satpam itu ketakutan. "Usir sekarang juga. Saya tak mau teras rumah saya dicemari pengemis." "Hapus jejaknya. Bersihkan semua," bentaknya tajam. Satpam itu membungkuk dan berjalan pelan ke arah Raffi yang mulai terbangun. Wajah Raffi pucat. Ia berdiri gugup, tangan gemetar. "Maaf, Dik. Ayo, kamu harus pergi," kata satpam itu pelan, mencoba bersikap sopan. Raffi mengangguk cepat, takut. Ia meraih kantong plastiknya dan melangkah cepat turun dari teras. Namun sebelum ia benar-benar pergi, seorang perempuan paruh baya berdiri di dekat pintu, menatap iba. Namanya Bu Yani, pembantu rumah tangga senior yang telah bekerja di rumah itu selama hampir 20 tahun. Melihat Raffi yang ketakutan, ia menghampiri diam-diam. "Dik, ini, ambil nasi bungkus ini. Dan ini ada uang 5.000. Bukan banyak, tapi kamu bisa beli air hangat," bisiknya. Raffi hanya bisa menatap Bu Yani dengan mata berkaca-kaca. Ia menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Saya nggak akan ganggu lagi," katanya lirih. "Tidak apa-apa, Nak. Jaga dirimu ya," jawab Bu Yani pelan, lalu segera kembali ke dalam rumah sebelum Tuan Raymond melihat. Raffi kembali berjalan di bawah sinar matahari pagi. Nasi bungkus itu ia makan di bawah pohon besar dekat terminal. Rasa hangat dari nasi dan ucapan Bu Yani seperti mengusap luka di hatinya. Ia tidak marah pada Tuan Raymond. Ia hanya lelah. Lelah karena hidup selalu keras padanya. Tapi ia tahu, kalau ia menyerah hari ini, maka tidak akan ada hari esok. Hari itu, Raffi kembali ke tempat biasa ia bermalam. Sebuah emperan toko kosong yang tutup permanen. Di dekat situ, ada lapak seorang kakek penjual gorengan yang sering memberinya air minum. Raffi membantu mengangkat ember dan membuang sampah. Kadang,
Si kakek memberinya 2 gorengan sisa sebagai bayaran. Di malam hari, Raffi memandang langit. Ia memeluk lututnya dan berkata dalam hati, "Aku nggak mau selamanya hidup begini. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi suatu hari, aku harus bisa berubah. Aku harus bisa lebih dari ini." Lalu ia menutup mata dan tertidur, sambil menggenggam mimpi kecil yang belum tahu akan berlabuh kemana. Chapter 2, Hujan Deras, Hati yang Luka. Hari-hari berlalu dengan lambat dan berat bagi Raffi. Ia bangun setiap pagi dengan punggung pegal akibat tidur di lantai keras emperan toko. Tapi setidaknya, ia masih bisa hidup. Ia tetap membantu kakek Sulaiman berjualan gorengan di pinggir pasar. Pekerjaannya sederhana, membersihkan wajan, membawa ember air, dan membungkus pesanan pembeli. Sebagai imbalan, ia mendapat beberapa gorengan dan kadang recehan 2.000 atau 3.000. Bagi sebagian orang, itu tak ada artinya. Tapi bagi Raffi, itu adalah keberkahan. Suatu sore, langit kembali mendung. Seolah hujan tahu kapan hati manusia sedang berat. Raffi duduk termenung di bawah atap seng kios, memandangi orang-orang yang lewat dengan payung dan jas hujan. Kakek Sulaiman yang melihatnya, mendekat pelan. "Kenapa kau murung, nak?" Raffi menoleh, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Kek. Cuma capek aja." Kakek itu mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. "Kakek dulu juga pernah kayak kamu. Tidur di emperan, bantuin jualan, makan seadanya. Tapi tahu nggak, satu hal yang bikin kakek bisa sampai sejauh ini?" Raffi menoleh penasaran, karena kakek nggak pernah berhenti berbuat baik. Dunia mungkin jahat, tapi jangan biarkan kebaikanmu padam. Raffi mengangguk pelan. Ucapan itu menancap di hatinya. 3 hari kemudian, badai besar menerjang kota. Angin kencang merobohkan beberapa tenda kaki 5. Hujan mengguyur seharian tanpa henti. Emperan tempat Raffi biasa tidur basah total. Ia tidak punya pilihan selain mencari tempat berteduh sementara. Tanpa sadar, langkahnya kembali menuntun ke perumahan elit. Dia ragu, sangat ragu, tapi tubuhnya menggigil, dan ia tidak bisa tidur dalam hujan. Bukan untuk minta makan, bukan minta belas kasihan. Hanya butuh tempat kering untuk istirahat sebentar. Ia duduk diam di pojok pagar besar. Kali ini tidak di teras. Ia bahkan tidak menyentuh halaman rumah itu. Ia hanya meringkuk sambil memeluk lutut, berusaha menahan dingin. Tak lama kemudian, lampu pagar menyala. Pintu rumah terbuka. Seorang gadis remaja keluar bersama payung. Raffi mengenal wajah itu. Ia pernah melihatnya lewat di depan sekolah dekat pasar. Gadis itu menghampirinya. "Kamu, Raffi, ya?" tanyanya lembut. Raffi kaget. "Kamu tahu namaku? Aku sering lihat kamu bantuin kakek gorengan. Aku Aurel, anak Tuan Raymond." "Dad." Raffi menunduk. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. "Maaf, aku nggak bermaksud ganggu. Aku cuma..." Enggak apa-apa. Kamu kedinginan?" potong Aurel cepat. "Masuk sebentar ke garasi. Ada kursi lipat dan kopi hangat di sana." "Apa ayahmu tahu?" tanya Raffi lirih. Aurel terdiam sejenak. "Belum. Tapi aku janji nggak akan biarin kamu kehujanan malam ini." Raffi duduk di garasi rumah mewah itu. Kopi hangat di tangan, tubuhnya masih gemetar. Aurel duduk di dekat pintu, memperhatikannya. "Ayahku memang keras, tapi dulu dia juga hidup miskin. Sayang, makin tinggi orang berdiri, kadang mereka lupa gimana rasanya berdiri di tanah." Raffi hanya diam. "Kamu tahu, waktu aku kecil, aku pernah diajarkan mama, kalau ingin jadi manusia utuh, jangan cuma pintar menghitung uang, tapi juga menghitung rasa." Aurel menatap Raffi dalam. "Kamu butuh bantuan, Raffi." "Aku cuma butuh waktu untuk bertahan. Aku nggak minta dikasihani. Aku janji akan berjuang sendiri." Aurel tersenyum. "Baiklah, tapi kalau kamu butuh teman, aku di sini." Sayangnya, malam itu tak berlalu tanpa kejutan. Tuan Raymond pulang lebih cepat dari biasanya.
Ketika melihat pintu garasi terbuka dan mendapati seorang anak kumal duduk dengan cangkir kopinya, darahnya langsung mendidih. "Apa ini?" Aurel berdiri cepat. "Papa, dengar dulu." "Diam. Kau bawa anak jalanan ke rumah? Sudah gila kau." Raffi langsung berdiri dan membungkuk. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya butuh tempat berteduh. Keluar. Sekarang. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi." Aurel menahan tangis. "Papa, dia bukan pencuri. Dia cuma anak yang kedinginan. Justru karena dia orang asing. Dunia ini kejam, Aurel. Kalau kamu buka pintu ke sembarang orang, nanti yang masuk bisa bawa petaka." Raffi menunduk dalam-dalam. Tanpa kata, ia melangkah keluar, meninggalkan kopi yang belum habis ia minum. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan di bawah hujan. Langkahnya pelan, hatinya berat. Ia tidak membenci Raymond. Ia mengerti, dunia tidak selamanya adil. Tapi luka itu tetap membekas. Namun, di antara gemuruh hujan dan gemetar tubuh, ia mendengar suara lain dalam dirinya. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan, bukan uang yang membuat orang besar, tapi keberanian untuk tetap bertahan meski dihina." Dan malam itu, di tengah hujan yang menderu, tumbuhlah tekad baru dalam dada seorang anak miskin bernama Raffi. Chapter 3, Benih Harapan di Pasar. Matahari pagi menembus celah kios tua di pinggir pasar Citra Baru. Raffi terbangun dari tidurnya di balik tumpukan karung bekas, dengan tubuh yang masih lembab karena hujan malam tadi. Ia menggeliat pelan, lalu duduk sembari menatap langit. Senyum tipis tersungging di wajahnya meski tubuhnya lelah. Hatinya sudah bulat. Ia tak akan meminta-minta belas kasihan siapapun lagi. Pagi itu, kakek Sulaiman datang lebih awal dari biasanya. Melihat Raffi yang sudah siap dengan air dan peralatan goreng, kakek itu mengangguk puas. "Kamu semakin rajin, Nak." Raffi mengangguk pelan. "Aku harus jadi orang hebat, Kek. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini." Kakek Sulaiman menepuk bahu Raffi. "Semangatmu bagus. Tapi kamu perlu rencana." Raffi menghela napas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Sambil menyalakan kompor minyak, kakek itu bercerita. Dulu waktu muda, kakek sempat jadi tukang cuci piring di warung kecil. Gajinya nggak seberapa, tapi dari situ kakek belajar satu hal penting. Kerja keras bisa mengalahkan nasib buruk. Raffi terdiam, menyimak dengan seksama. "Kamu bisa mulai dari sini. Pasar ini tempatnya ilmu kehidupan. Kamu perhatikan siapa yang kerja dengan jujur, siapa yang cuma numpang cuan. Belajar dari mereka. Lalu, pelan-pelan bikin usahamu sendiri." Sejak hari itu, selain membantu kakek Sulaiman, Raffi mulai memperhatikan pedagang lain. Ia mendekati Pak Darto, tukang sayur keliling yang terkenal jujur dan murah hati. Raffi bertanya soal cara menata dagangan, menghitung modal, sampai cara melobi pembeli. Pak Darto awalnya heran, tapi akhirnya tertarik melihat kesungguhan Raffi. "Kalau kamu serius, ikut aku muter pasar besok pagi," katanya. Esok paginya, Raffi bangun lebih cepat dari ayam berkokok. Ia menyusul Pak Darto dengan sepeda tua pinjaman dari tukang parkir. Bersama, mereka mengelilingi gang sempit dan komplek padat. Raffi melihat langsung bagaimana Pak Darto menjajakan dagangan sambil sesekali bercanda dengan ibu-ibu komplek. Ia belajar cara menyusun strategi, menjaga kualitas barang, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Di sela perjalanan, Pak Darto bertanya, "Kamu ini siapa sebenarnya, Vi? Anak siapa?" Raffi tersenyum lirih. "Aku udah nggak punya siapa-siapa." Pak Darto menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, anggap aku guru dagangmu sekarang." Sejak hari itu, Raffi jadi murid pasar. Ia membantu siapa saja, mulai dari angkat barang, jagain lapak, sampai bantu ngepel kios. Tak ada pekerjaan yang ia tolak. Setiap sen ia simpan dalam kaleng kecil yang ia kubur di bawah pot tanaman dekat kios kakek Sulaiman. Suatu hari,
Seorang ibu muda datang ke kios kakek Sulaiman sambil membawa dua anaknya yang rewel. Ia tampak kelelahan dan kesulitan membawa kantong belanja besar. Melihat itu, Raffi langsung menghampiri. "Boleh saya bantu, Bu?" Ibu itu kaget, tapi mengangguk. Raffi membawakan kantong belanja hingga ke gerobak motor ibu itu, lalu membungkuskan beberapa gorengan. "Ini buat ibu dan anak-anak, gratis." Ibu itu terharu. "Terima kasih, Nak. Nama kamu siapa?" "Raffi, Bu." Ibu itu mengangguk. "Kamu sopan dan ringan tangan. Kalau nanti aku buka warung sendiri, mau bantuin?" Raffi mengangguk cepat. "Mau banget, Bu." Dari situ, Raffi mulai punya jaringan. Satu demi satu, pedagang mulai mengenal dan menyukai Raffi. Ia dipercaya menjaga lapak, menghitung uang, bahkan memasak. Tak jarang ia pulang membawa nasi bungkus dan beberapa lembar uang ribuan. Namun di balik semua itu, ingatan tentang Aurel masih membekas. Sejak malam hujan itu, Raffi tidak pernah lagi bertemu Aurel. Tapi sesekali, saat membantu di dekat sekolah, ia melihat sosok Aurel lewat di mobil keluarga, duduk di belakang dengan wajah sendu menatap jendela. Mereka tidak pernah saling sapa lagi. Tapi dalam hati, Raffi tahu, Aurel bukan orang jahat. Beberapa minggu kemudian, Raffi memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan membuka lapak gorengan kecil sendiri. Ia hitung tabungannya. Sudah cukup untuk beli satu wajan bekas, satu kompor gas kecil, dan 2 kilo tepung pertama. Ia pinjam lapak kosong di pojokan pasar yang jarang dipakai. Malam sebelum buka, ia duduk di emperan seperti biasa. Tapi kali ini dengan hati yang penuh harap. Besok semuanya berubah. Ia menatap bintang yang redup, lalu memejamkan mata. Pagi harinya, aroma gorengan hangat langsung menarik perhatian pembeli. Raffi tersenyum ramah, menawarkan tahu isi dan bakwan. Meski dagangannya belum banyak, ia menjajakan dengan sepenuh hati. Dan saat siang tiba, dagangan pertamanya ludes. Itu hari pertama Raffi menjadi pengusaha kecil. Ia menatap kaleng logam berisi recehan, lalu menggenggamnya erat. "Ini baru awal, tapi aku janji akan terus naik." Chapter 4, Ujian terberat seorang Raffi. Hari-hari berlalu, lapak gorengan kecil Raffi makin ramai. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh. Dengan langkah ringan, ia menuju pasar, menyiapkan adonan, menyalakan kompor, dan menggoreng satu persatu dengan penuh ketekunan. Tangannya kasar karena minyak panas sering memercik, tapi hatinya selalu penuh semangat. Nama, gorengan Raffi, perlahan mulai dikenal. Namun, hidup tak selalu mulus. Suatu pagi, ketika Raffi hendak membuka lapak, ia menemukan wajan dan kompor bekasnya fraip. Hanya tersisa-sisa adonan yang tumpah di tanah dan bekas jejak sepatu berlumpur. Ia terduduk lemas. Air matanya menggenang, namun ia menahannya. Tidak ada waktu untuk menangis. Kakek Sulaiman mendekat, membawa selimut tua. "Sabar, Nak. Pasar ini kadang kejam." Raffi menggenggam ujung celananya, berusaha tegar. "Aku harus mulai dari nol lagi, Kek." Kakek itu mengangguk. "Kalau kamu kuat hari ini, kedepannya kamu bakal lebih kuat lagi." Tanpa peralatan, Raffi mencari cara lain. Ia menawarkan diri membantu para pedagang, kembali menjadi tukang angkut barang, cuci piring, hingga menjadi tukang sapu pasar. Ia tak malu, walau teman sebayanya mengejek. "Dasar bocah pasar, mana gorenganmu sekarang? Hahaha." Olok-olok itu menusuk hati. Tapi Raffi tetap menunduk dan tersenyum. Dalam sebulan, ia berhasil mengumpulkan uang cukup untuk membeli wajan baru. Kompor, ia meminjam dari Pak Darto dengan janji akan mengembalikannya begitu dapat untung. Dan Raffi kembali berjualan. Namun ujian belum selesai. Suatu siang, hujan lebat mengguyur pasar. Angin kencang menerbangkan tenda lapaknya. Minyak panas tumpah, membakar sebagian dagangan. Raffi hanya bisa menatapnya dengan tubuh basah kuyup. Saat itu, semua usahanya terasa sia-sia. Dalam keputusasaan,
Ia duduk memeluk lutut di bawah pohon besar di pojokan pasar. Air hujan bercampur air matanya. Ia bergumam lirih, "Apa aku harus menyerah?" Saat itulah, sosok seseorang berpayung mendekat, Aurel. Dengan jas hujan merah muda, Aurel berdiri di depan Raffi, memegang payung besar. "Aku ingat kamu," katanya pelan. Raffi mendongak, terpaku. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena campuran malu, bangga, dan rasa sedih yang membuncah. Aurel berjongkok di depannya. "Aku minta maaf tentang waktu itu," katanya. Suaranya bergetar. "Aku nggak tahu kamu ternyata sekuat ini." Raffi menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Aurel tersenyum kecil. "Aku mau bantu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu bisa sukses." Dari tasnya, Aurel mengeluarkan sebuah amplop. "Ini tabungan aku dari uang jajan. Nggak banyak, tapi mungkin bisa buat kamu mulai lagi." Raffi menolak dengan halus. "Aku mau berdiri pakai kakiku sendiri." Aurel tersenyum bangga. "Kalau gitu, aku jadi pembeli pertama kamu nanti." Beberapa hari kemudian, setelah cuaca membaik, Raffi kembali membuka lapaknya. Kini, dengan tenda baru sumbangan pasar, dan semangat baru. Hari itu, pembeli pertamanya adalah Aurel. Mereka bertukar senyum, dan untuk pertama kalinya, hati Raffi terasa hangat. Tak hanya itu, kabar tentang bocah pasar yang gigih mulai menyebar di kalangan pedagang. Banyak yang penasaran dan sengaja membeli gorengan Raffi. Dalam hitungan bulan, lapak kecilnya berubah menjadi satu gerobak dorong. Ia bahkan mempekerjakan 2 anak jalanan lain untuk membantu. Namun, di balik semua itu, diam-diam ada mata yang memperhatikan. Tuan Armand, ayah Aurel. Suatu hari, Tuan Armand berdiri jauh di seberang pasar, memperhatikan Raffi bekerja keras dengan peluh di keningnya. Ia mendengar kabar tentang bocah itu. Tuan Armand, yang dulu mengusir Raffi tanpa belas kasihan, kini mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ia teringat tatapan Aurel saat itu, tatapan kecewa dan marah padanya sendiri. Ada sesuatu di hati Tuan Armand yang mulai retak. Sore itu, setelah pasar tutup, sebuah mobil hitam berhenti di depan lapak Raffi. Pintu terbuka, dan Tuan Armand turun, berdiri di hadapan Raffi. Pasar yang biasanya riuh mendadak hening. Semua mata mengarah pada mereka. Dengan suara berat, Tuan Armand membuka percakapan. "Kamu, Raffi, kan?" Raffi mengangguk, tubuhnya kaku. "Aku ingin bicara." Udara seakan berhenti berputar. Semua orang menahan napas. Apakah ini akan menjadi awal masalah baru? Atau kesempatan besar yang tak pernah Raffi duga? Chapter 5, Balas dendam lewat kesuksesan. Sore itu, suasana pasar terasa berbeda. Tuan Armand berdiri kaku di depan Raffi, dengan tatapan serius yang sulit ditebak. Raffi menegakkan tubuhnya, walau jantungnya berdetak lebih cepat. Semua kenangan buruk, teriakan, hinaan, rasa malu, berputar di kepalanya. Namun Raffi memilih menatap lurus ke depan, tanpa gentar. "Aku ingin minta maaf," ucap Tuan Armand akhirnya, dengan suara berat. Raffi terdiam. "Waktu itu, aku salah. Aku melihat kamu hanya sebagai seorang gelandangan. Aku tidak tahu ternyata kamu anak yang luar biasa kuat." Ucapan itu membuat semua orang di pasar tercengang. Seorang miliuner meminta maaf pada bocah pasar? Ini bukan mimpi, Tuan Armand melanjutkan. "Aku ingin menawarkan sesuatu. Kalau kamu mau, aku akan bantu kembangkan usahamu. Buka cabang gorengan ini. Aku punya kenalan di berbagai tempat. Kamu bisa jadi jauh lebih besar." Semua mata tertuju pada Raffi. Anak yatim piatu itu kini berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Raffi menunduk sejenak, berpikir. Ia tahu, menerima tawaran itu akan mempercepat jalannya menuju kesuksesan. Tapi, ia juga sadar, ada harga yang harus dibayar, harga dirinya. Pelan-pelan, ia mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Tuan Armand. "Terima kasih atas tawarannya, Tuan," katanya tenang.
Tapi aku ingin membangun semuanya dengan tanganku sendiri. Semua orang ternganga. Tuan Armand terdiam, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Seperti menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan membantumu. Tapi aku akan menjadi pelanggan tetapmu, katanya sambil mengulurkan tangan. Raffi menyambut jabatan tangan itu dengan mantap. Dan sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bukan sebagai orang kaya dan orang miskin, melainkan sebagai manusia yang saling menghargai. Waktu berlalu, lapak Raffi berkembang pesat. Bermodalkan keuntungan sedikit demi sedikit, ia membuka gerobak kedua, ketiga, hingga akhirnya memiliki 5 cabang kecil di berbagai sudut kota. Ia merekrut lebih banyak anak-anak jalanan yang dulu bernasib sama dengannya, memberi mereka pekerjaan, mengajari mereka berdagang, dan menanamkan nilai pantang menyerah. Di sudut-sudut kota, orang-orang mulai mengenal nama gorengan Raffi, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kisah perjuangannya yang menginspirasi. Raffi tidak hanya berjualan gorengan, ia membangun harapan. Beberapa tahun kemudian, Raffi berhasil membuka sebuah rumah makan sederhana tapi nyaman, bernama Warung Harapan Raffi. Di dinding warung itu, terpajang foto dirinya kecil, tidur di pinggir jalan, dengan tulisan, "Dari jalanan menuju impian, jangan pernah menyerah." Aurel, yang kini menjadi sahabat dekat Raffi, sering berkunjung membantu mengelola keuangan warung itu. Hubungan mereka tumbuh semakin akrab, bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Di hari pembukaan resmi warung itu, seluruh pasar, para pedagang, anak-anak jalanan, bahkan Tuan Armand dan keluarganya hadir. Kakek Sulaiman, yang kini sudah renta, duduk di kursi kehormatan, bangga melihat cucunya berdiri di panggung kecil. Saat itu, Raffi mengambil mikrofon. Suaranya bergetar menahan haru. "Saya berdiri di sini, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kuat, tapi karena di setiap jatuh saya, selalu ada orang-orang yang mau percaya. Walaupun saya sendiri kadang hampir menyerah." Ia memandang ke arah semua orang yang hadir, terutama ke arah Aurel dan kakek Sulaiman. "Dan hari ini, saya janji, tidak ada lagi anak seperti saya dulu, yang tidur kedinginan di pinggir jalan. Kalau saya masih bisa membantu." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak yang mengusap air mata. Di penghujung acara, Aurel mendekat dengan senyum lebar. "Kamu hebat, Raffi." Raffi tersenyum. "Aku cuma anak jalanan biasa, yang menolak berhenti bermimpi." Mereka saling berpandangan, dan di balik mata keduanya, ada janji untuk terus berjuang, untuk tidak melupakan masa lalu, dan untuk terus menyalakan harapan bagi siapapun yang membutuhkannya. Dari seorang anak yatim piatu yang diusir tanpa belas kasihan, Raffi tumbuh menjadi seorang pengusaha muda, pejuang harapan, dan inspirasi bagi banyak orang. Kesuksesan bukan balas dendam terbaiknya. Kesuksesan adalah pembuktian bahwa kasih sayang, kerja keras, dan ketulusan hati lebih kuat dari penghinaan dan keputusasaan. Raffi berhasil, bukan hanya dalam hidupnya, tapi dalam menyelamatkan mimpi banyak orang lainnya. Tamat.